Pernah suatu ketika Sayyidina Umar Al-Faruq didatangi oleh seorang sahabat yang mengklarifikasi ketika sahabat Umar tidak berani melakukan dan memarahi istrinya. Dengan tegas menjawab, pertama, istriku adalah sosok yang mampu membangun sebuah dinding pemisah yang begitu tebal antara diriku dengan neraka, sehingga fayaskunu qalbi biha anil haram, sehingga hatiku tidak tergiur lagi dan tidak terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang haram. Yang kedua, istriku adalah sosok yang mampu menjaga rumahku dan semua properti-propertiku. Yang ketiga, istriku adalah sosok yang mempunyai kapabilitas untuk mengurus, untuk merawat, menjaga, dan membesarkan semua anak-anak. Yang keempat, istriku adalah sosok yang tangguh dan hebat karena ia selalu siap siaga mencuci semua pakaian-pakaianku, itu pun dengan cara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Haula'i Masyayikhuna pada bab berikutnya, yaitu Al-Hikayatus Tsalitsatu fis Sabri. Kajian kali ini kita akan menjelaskan tentang narasi kisah tentang nilai-nilai kesabaran. Wahukiya anna lisyaikhi Kiai Sholeh Bandar Melati zaujatan. Ada satu kisah, ada satu cerita yang dulu pernah dialami oleh Kiai Sholeh Bandar Melati, sosok pengasuh pesantren tertua di Kabupaten Kediri, yaitu Pondok Pesantren Bandar Melati. Zaujatan, ia mempunyai seorang istri, tetapi perilaku jahatnya selalu ia pertontonkan di hadapan sang kiai. Karakter negatifnya senantiasa dinikmati oleh sang kiai. Buktinya, indikatornya, pertama, qad abad ilaihi wa karihat lahu. Sang istri benar-benar selalu mempraktikkan caci maki, cemoohan, dan head speak kepada sang kiai, wa karihat lahu, dan sang istri mengekspresikan rasa kebencian yang teramat mendalam kepada sang kiai. Yang kedua, wa kana asy-syaikhu idza raja'ah ila baitihi. Kiai Sholeh Bandar Melati ketika beliau pulang dari masjid menuju ke rumahnya, ba'dal i'tikafi fil masjid, pasca beliau menghabiskan hari-harinya beriktikaf di masjid, istaqbalat zaujatuhu, sang istri sudah siap siaga menunggu kedatangan kiai, sudah siap siaga menjemput kehadiran sang kiai, amamal babi, tepat di hadapan pintu. Bihamdi ma'in, dengan dibawakan satu ember air, ghasalatil aruzzi, yang berisi air bekas cucian beras. Lalu apa yang dilakukan oleh sang istri pada kiai? Ternyata air bekas cucian beras tadi bukan untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga yang dirasakan oleh kiai, akan tetapi fasobathu, ia siramkan kepada sang kiai. Tragisnya, air tersebut bukan disiramkan kepada kakinya, tidak pula disiramkan kepada tangannya, tetapi ala wajhi, ia guyurkan kepada wajah kiai yang agung itu.
bagaimana reaksi Kiai atas tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh istrinya. Fasobaro asyaikhu ala isaatiha. Sang Kiai mampu menekan rasa emosionalnya sehingga beliau hanya bisa bersabar dan berlapang dada atas tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh sang istri. Anehnya, wa kana hadza asyru sinin. Insiden-insiden dan kriminalitas yang dilakukan oleh sang istri ini berjalan selama 10 tahun lamanya. Faba'da dzalik, pasca 10 tahun berlalu, sang istri baru mendapatkan inspirasi bahwa tindakan kriminalitas yang selalu saja dipertontonkan dan diberikan kepada sang Kiai itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Sehingga nadimat wa tabat, akhirnya sang istri menyesali atas segala karakter negatifnya, atas segala tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukannya, watabat, dan ia bertaubat, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Waktu, hari, bulan mereka lalui bersama, sehingga alhamdulillah berkat kesabaran sang Kiai, thumma ruziko bi auladin sulaha'ah, mereka akhirnya dikurunai putri-putri yang solehah. Fabanatuhuma qad tazawwajunna kibarul ulama'i fi zamanihim. Putra-putri mereka setelah beranjak dewasa menjadi sosok gadis yang cantik dan rupawan, akhirnya dinikahi oleh ulama-ulama besar pada masanya. Minhum asy-syaikhu Kiai Abdul Karim Lirbaya. Di antaranya putri Kiai Soleh dinikahi oleh Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo atau yang populer dengan istilah Mbah Manaf, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri. Wasyaikhu Kiai Abu Bakar Bandar Kidul yang nomor 2 dinikahi oleh Kiai Abu Bakar Bandar Kidul. Yang nomor 3 wasyaikhu Kiai Ma'ruf Kedunglo dinikahi oleh Kiai Ma'ruf Kedunglo. Dan yang terakhir wasyaikhu Kiai Dahlan Jampes dinikahi oleh Kiai Dahlan Jampes yang akhirnya melahirkan generasi yang produktif, menulis kitab berjudul Sirajut Thalibin, yaitu Kiai Ihsan Dahlan Jampes Kediri. Namun demikian, perilaku jahat yang dipertontonkan oleh seorang istri atau tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh istri Kiai Soleh Bandar Melati bukan berarti untuk menjustifikasi bahwa tindakan-tindakan jahat yang dilakukan oleh istri kepada suami itu bukan dilegalkan dalam agama. Namun lebih jauh, kisah atau narasi kesabaran yang ada dalam kitab tersebut sebagai bentuk balancing atau perlawanan terhadap hegemoni dominasi keluarga, terutama oleh seorang suami yang senantiasa menunjukkan rasa keangkuhannya kepada istrinya, terutama dalam keluarga. Apa yang dialami oleh Kiai Soleh Bandar Melati itu juga pernah dulu dialami oleh sosok yang bernama Amirul Mukminin Umar Al-Faruq. Beliau adalah sosok yang tegas, pemberani, hebat dan tangguh. Namun kehebatan yang ia punya, keberanian yang ia tunjukkan kepada orang, semua tidak ada nilainya apa-apa di hadapan seorang istri. Sehingga pernah suatu ketika Sayyidina Umar Al-Faruq didatangi oleh seorang sahabat. Ia mengklarifikasi ketika sahabat Umar tidak berani melakukan dan memarahi istrinya. Dengan tegas menjawab, pertama, istriku adalah sosok yang mampu membangun sebuah dinding pemisah yang begitu tebal antara diriku dengan neraka, sehingga
fayaskunu qalbi biha anil haram, sehingga hatiku tidak tergiur lagi dan tidak terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang haram. Yang kedua, istriku adalah sosok yang mampu menjaga rumahku dan semua properti-propertiku. Yang ketiga, istriku adalah sosok yang mempunyai kapabilitas untuk mengurus, untuk merawat, menjaga, dan membesarkan semua anak-anak. Yang keempat, istriku adalah sosok yang tangguh dan hebat karena ia selalu siap siaga mencuci semua pakaian-pakaianku, itu pun dengan cara gratis. Yang kelima, yang terakhir, istriku adalah sosok koki profesional sehingga ia mampu menyuguhkan makanan-makanan yang lezat di hadapanku. Demikianlah pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mentari tapi tak menghangatkanmu. Aku pelangi tak memberi warna di hidupmu. Aku sang bulan tak menerangi malammu. Akulah bintang yang hilang di telan kegelapan. Selalu itu yang kau ucapkan padaku. Buat kamu, Mbak. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba bertahan, menahan setiap amarah. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah.